Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai fungsi logika di dalam Excel. Apa itu fungsi logika? Fungsi logika adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai di dalam suatu kondisi. Nah, di dalam fungsi ini hanya ada dua kondisi, yaitu benar atau salah. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logika yang berupa if. If ada dua macam, yaitu if tunggal dan if majemuk. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, pada contoh soal 1, 2, dan 3 ini menggunakan if tunggal. If tunggal hanya memiliki satu syarat. Langsung saja kita ke soal pertama. Ini ada nilai beberapa siswa, lalu kita diminta untuk mengisi keterangan. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ditulis secara manual, namun memerlukan waktu yang lama, apalagi jika datanya banyak. Nah, untuk itu kita menggunakan fungsi if. Kita baca terlebih dahulu instruksi soalnya. Nilai 60 ke atas, maka lulus. Selain itu, ulang. Nah, langsung saja pada keterangannya, jangan lupa pada awal kita tulis sama dengan if itu artinya jika, lalu buka kurung, sama dengan if jika. Ini keterangannya nilai 60 ke atas. Kita jadikan acuan yang ini, nilai terletak pada C5 sama dengan if jika nilai ke atas, otomatis tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Sama dengan if jika nilai lebih besar daripada berapa? Ini daripada 60. Maka bisa menggunakan koma ataupun bisa menggunakan titik koma. Di sini saya menggunakan titik koma saja. Maka lulus. Pada saat menuliskan huruf harus menggunakan tanda petik. Hukumnya wajib. Lulus. Kemudian titik koma yang kedua lagi baca selain itu. Selain itu jangan lupa untuk menambahkan tanda petik karena huruf ulang. Ini bisa ditambahkan kurung atau bisa juga tidak, karena nanti Excel otomatis akan memberikan kurung sendiri. Ini cara bacanya sama dengan if jika nilai lebih besar daripada 60 maka lulus, selain itu ulang, seperti itu. Kemudian tinggal kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Kita coba cocokkan. Seumpama 45, ini kan di bawah 60, berarti ulang benar. Nah, bagaimana seandainya ini kita rubah 90? Kita enter. Nah, menjadi lulus. Karena Excel akan otomatis menyeleksinya. Seperti itu. Lanjut ke soal 2, yaitu tentang diskon. Instruksinya, total di atas 30.000 maka mendapatkan diskon 10%, selain itu tidak. Langsung saja seperti tadi kita tulis sama dengan di awal, jangan lupa sama dengan if jika total bayar yaitu terletak pada F5 sama dengan if jika total bayar lebih besar atau di atas, berarti pertidaksamaannya lebih besar. Di atas berapa? Ini 30.000. Maka mendapatkan diskon, maka berarti titik koma. Maka total bayar tersebut, yaitu ini lagi diklik F5, mendapatkan diskon 10%, berarti dikalikan 10%. Dikalikan 10%.
Selain itu, titik koma lagi. Tidak berarti bisa kita tulis dengan 0. 0 tidak usah ditambahkan titik koma karena merupakan angka. Cara bacanya sama dengan if jika total bayar di atas 30.000, maka total bayar tersebut mendapatkan diskon 10%. Selain itu 0 atau tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini, tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu keterangannya atau instruksi soal. Jika pembayaran lebih dari sama dengan harga barang, maka lunas. Selain itu kredit. Jangan lupa untuk menuliskan sama dengan di depannya. Sama dengan if jika. Kita buka kurung. Pembayaran. Pembayaran kan ini terletak pada J5. Sama dengan if jika pembayaran lebih dari sama dengan harga barang, yaitu ini. Harga barang terletak pada I5. Sama dengan if jika pembayaran lebih dari sama dengan harga barang, maka lunas. Maka titik koma lunas. Jangan lupa pakai tanda petik karena merupakan huruf. Selain itu, titik koma lagi. Kredit. Nah, seperti ini. Cara membacanya sama dengan if jika pembayaran lebih dari sama dengan harga barang, maka lunas. Selain itu kredit. Kemudian kita enter. Seperti ini, lalu tarik ke bawah. Nah, kita coba cek. Harga barang dan pembayaran sama. Misalnya ini 78.000, ini juga 78.000, lunas. Benar, karena ini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan harga barang, maka lunas. Nah, benar. Seumpamanya ini harga barang yang 100.000 lalu dibayar 50.000, kredit karena ini di bawahnya. Nah, seperti itu untuk fungsi logika berupa if tunggal. Berapa siswa? Sebenarnya caranya sama seperti yang if tunggal. Langsung saja, ini yang awal jangan lupa untuk menuliskan sama dengan. Sama dengan if jika nilai berarti yang kita jadikan acuan yaitu B5. Sama dengan if jika nilai ini lebih dari sama dengan berapa? Ini 85. Maka jangan lupa titik koma, maka gridnya A. Jangan lupa untuk menuliskan tanda petik karena huruf. Setelah ini kita harus menuliskan if lagi, tapi ditutup dulu dengan titik koma. If jika, ini keterangannya nilai 70 sampai di bawah 85. Berarti jangan lupa untuk buka kurung. Kita tulis lagi B5 karena ini nggak bisa saya tulis manual. B5 berarti tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan ini 70, berarti 70, maka gridnya B. Jangan lupa untuk tanda petik. Kita tulis if lagi. Jika ini B5 lagi karena tertutup, saya tulis manual. Yang ketiga yaitu nilai 60 sampai di bawah 70. Berarti lebih dari
sama dengan 60, maka gridnya C. Titik koma lagi. Nah, setelah ini kan ini sudah ada 3 if. Lalu yang belakang sendiri kita tinggal menuliskan D. Karena selain itu D, seperti itu maksudnya. Ini cara membacanya sama dengan if jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka mendapatkan grid A. Jika nilai 70 sampai di bawah 85, maka gridnya B. Jika nilai 60 sampai di bawah 70, maka gridnya C. Selain itu D. Selain itu maksudnya nilai 0 sampai di bawah 60. Kemudian kita enter. Kita yes. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Ini nggak terlalu kelihatan nilainya. Kita besarkan ininya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan otomatis seperti yang tadi. Seumpama ini 95 gimana? Kita enter. Maka mendapatkan nilai A karena ini di atas 85 atau sama dengan maka A. Nah, seperti itu. Maka akan secara otomatis. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu menentukan nama kelas dengan ada kodenya. Nah, jika seperti ini sebenarnya sama saja. Kita tulis sama dengan if jika ini yang kita jadikan acuan adalah ini yang F5 ini kode kelas. Sama dengan if jika kode kelasnya ini I informatika artinya. Kita tulis satu persatu sama dengan if jika kode kelasnya sama dengan I, jangan lupa untuk menambahkan petik I, maka titik koma informatika. Kita tulis informatika karena ini I informatika. Informatika. Setelah itu titik koma lagi. Kemudian if jika ini sama F5 lagi karena ini tertutup, maka saya tulis secara manual kode kelasnya tersebut yaitu F5 sama dengan ini yang kedua yaitu exim atau E. Maka titik koma exim. Kemudian ini titik koma lagi, if lagi, jika ini F5 lagi karena ini tertutup maka saya tulis manual sama dengan apa? Sama dengan ini yang ketiga S. Jangan lupa untuk menambahkan petik karena huruf. Maka titik koma sekretaris.
Nah, untuk yang terakhir yaitu D, desain grafis, tidak perlu ditulis D, desain grafis seperti itu, namun cukup titik koma, selain itu desain grafis. Nah, ini cara membacanya sama dengan if. Jika kode kelasnya I, maka informatika. Jika kode kelasnya E, maka eksim. Jika kode kelasnya S, maka sekretaris. Selain itu desain grafis. Maksudnya selain itu ini D, desain grafis. Namun tidak perlu ditulis. Kemudian kita enter. Oh ya, ini lupa tidak diberi tanda petik. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Kita klik yes. Nah, seperti ini. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Seumpama ini diganti I, bagaimana? Maka akan otomatis seperti tadi. Nah, kita lanjut yaitu ke contoh soal ketiga, yaitu mengenai gaji para pegawai berdasarkan golongan. Ini langsung saja kita tulis sama dengan if. Jika kita menggunakan acuan yaitu berupa golongan terletak pada J5. Sama dengan if jika golongan tersebut sama dengan golongan berapa? Sama dengan golongan 1. Langsung saja kita tulis 1, tidak pakai petik karena merupakan angka, tidak perlu. Sama dengan if jika golongan tersebut sama dengan golongan 1, maka titik koma gajinya 1.500.000. 1.500.000 tanpa titik. Kemudian titik koma lagi. If jika ini J5 lagi karena tertutup, saya tulis manual. Sama dengan ini golongan 2, kita tulis 2 saja, 2 seperti itu. Maka gajinya 900.000. 900.000. Kemudian kita tidak perlu menulis if lagi, maka tinggal kita tulis selain itu berarti berapa? Maksudnya golongan 3 yaitu 750.000. 750.000. Cara membacanya sama dengan if. Jika golongan tersebut golongan 1, maka gajinya 1.500.000. Jika golongan tersebut golongan 2, maka gajinya 900.000. Selain itu 750.000. Maksudnya selain itu adalah golongan 3. Kemudian tinggal kita enter. Kita klik yes. Nah, seperti ini. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, kan ini ada titiknya. Ini bagaimana cara menambahkan titik? Cara menambahkan titik yaitu dengan cara mengklik ini, number, kemudian ini, number, kemudian use ini. Kita klik OK. Nah, ada titiknya. Supaya lebih rapi, kita letakkan di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Itulah tadi mengenai if majemuk. Kita lanjut untuk soalnya. Nah, ini adalah laporan daftar rencana pembelian barang. Instruksinya, kolom total diisi dengan perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan. Langsung saja rumusnya perkalian, yaitu sama dengan jumlah barang ini terletak pada E7 dikali ini harga satuan terletak pada F7. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini, langsung kita drag ke bawah. Kemudian instruksi yang kedua yaitu
diskon sebesar 10% diberikan kepada para pembeli secara tunai. Kita menggunakan rumus if sama dengan if jika ini tunai, kita masukkan acuannya yang kodenya, sama dengan if jika pembelian tersebut, yaitu D7, dilakukan secara tunai, berarti sama dengan tunai. Maka titik koma, maka ini mendapatkan diskon 10%. Yang didiskon apanya? Otomatis kan ini total harga, yaitu terletak pada G7. Karena ini tertutup, maka saya tulis secara manual. Maka total tersebut mendapatkan diskon 10%, dikali 10% berarti dikali 10%. Selain itu tidak, maka titik koma. Selain itu tidak bisa dituliskan dengan 0. Ini cara membacanya, sama dengan if jika pembelian tersebut dilakukan secara tunai, maka mendapatkan diskon 10%. Selain itu 0 atau tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian lanjut, kolom dibayar diisi dengan pengurangan kolom total dan diskon. Pengurangan, tinggal kita masukkan rumusnya pengurangan sama dengan total tersebut, yaitu ini G7 dikurangi diskonnya berapa, ini H7. Kemudian kita enter. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai if tunggal, if majemuk, dan juga soalnya. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.